Up News dipersembahkan oleh Universitas PGRI Semarang. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali menegaskan aturan work from home saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Untuk memastikan pelaksanaan aturan ini, dia telah menjalin komunikasi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah. Ganjar mengatakan komunikasi dengan Apindo dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan PPKM darurat. Selain itu, dia juga mengingatkan sesuai aturan perusahaan atau industri besar, karyawan yang boleh masuk tidak boleh lebih dari 50%. Langkah ini perlu dilakukan karena pihaknya masih menerima laporan bahwa masih ada perusahaan yang berusaha melanggar. Dia mencontohkan ada perusahaan sektor keuangan yang masih bekerja penuh dan untuk mengelabui petugas, pimpinan perusahaan itu meminta karyawan berganti-ganti pakaian. Dan dari data selama pelaksanaan PPKM darurat diterapkan di Jawa Tengah baru mampu menekan penurunan mobilitas 17% dan jumlah itu masih jauh dari target 30 hingga 50%. Artinya mobilitas masyarakat yang ada di Jawa Tengah masih tinggi. Mengantisipasi adanya penindakan yang kontraproduktif di luar perintahnya dalam penegakan aturan PPKM darurat, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi terjun memimpin patroli. Hendi turun langsung untuk memberikan penjelasan kepada tempat-tempat usaha yang ditemukan melanggar jam operasional lebih dari pukul 8 malam. Dia mencontohkan kepada jajarannya terkait penertiban tempat usaha yang melanggar PPKM dengan cara yang santun dan humanis. Hal ini terlihat saat berdialog dengan setiap pemilik tempat usaha yang ditemuinya masih beroperasi lebih dari jam 8 malam. Selain memberikan pengertian dengan menjabarkan secara detail aturan PPKM darurat di Kota Semarang, pihaknya juga langsung memborong semua dagangan. Bukan hanya satu tempat, namun pihaknya melakukan cara tersebut pada semua warung dan PKL yang ditemuinya masih ngotot menggelar dagangannya meski sudah diberi pengertian. Di sisi lain, Hendi menegaskan agar patroli dengan cara persuasif dan humanis yang dikedepankan saat ini tidak membuat para pemilik tempat usaha menyepelekan aturan PPKM darurat. Wali Kota juga mengharapkan dengan kondisi angka COVID-19 yang saat ini masih tinggi di wilayahnya, dapat muncul rasa saling pengertian antara para pelaku usaha dan petugas yang berpatroli. Lulusan perguruan tinggi dituntut untuk memiliki academic knowledge, skill of thinking, management skill, dan communication skill. Kekurangan salah satu dari keempat keterampilan atau kemahiran tersebut dapat menyebabkan berkurangnya mutu lulusan. Dan kondisi tersebut menjadikan Universitas PGRI Semarang berupaya melakukan inovasi, mendukung kegiatan ilmiah atau kreativitas mahasiswa, diantaranya dengan menggandeng Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dekan FP MIPATI UPGRIS, Dr. Nur Khairi mengungkapkan banyak dukungan yang sudah diberikan atas pencapaian tersebut, diantaranya UPGRIS selalu mampu mempertahankan budaya prestasi lolos PKM 5 di bidang GT dan AI. Terbaru ada 2 tim dari UPGRIS peraih intensif PKM artikel ilmiah dan PKM gagasan tertulis pada tahun ini. Kelompok pertama SKIM PKM AI dengan judul proposal analisis potensi tumbuhan di wisata alam Curug Sikujang Pekalongan sebagai agen pencegah tanah longsor. Sementara kelompok kedua PKM AI dengan judul proposal rancang bangun berangkat sebagai berangkas dengan sistem keamanan menggunakan sensor ketukan berbasis Arduino. Dia mengaku bangga dengan capaian mahasiswa yang selalu mempertahankan capaian prestasi tersebut. Sementara itu, Dekan Fakultas Teknik dan Informatika Dr. Andes Slamet Supriyadi juga mengapresiasi capaian mahasiswa informatika yang sukses lolos PKM pada tahun ini. Rektor Universitas PGRI Semarang Dr. Muhdi SHM Hum juga bersyukur atas capaian PKM pada tahun ini. Menurutnya, setiap tahun selalu meraih dan mempertahankannya. Hal ini menjadi salah satu keberhasilan proses pembinaan mahasiswa yang berkelanjutan. Demikian liputan tim pemberitaan melaporkan. Up News dipersembahkan oleh Universitas PGRI Semarang, The Leading University.